Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Selamat Sejahtera bagi kita semua. Nama saya Roma Situmyang dengan NIM 2301040032. Saya ingin mempresentasikan soal UTS dari mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan dari Bapak Nasib Manggalo MED 1. Soal pertama, mengapa manajemen sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan? Dikarenakan manajemen pendidikan yang baik dapat memantulkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Hal ini dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang sukses. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan proses manajemen dan manajemen proses di sebuah organisasi. Proses manajemen adalah tahapan yang mengarahkan orang lain agar bisa mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Sedangkan proses manajemen adalah tahapan yang mengarahkan orang lain agar bisa mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Oleh sebab itu, diketahui bahwa proses manajemen ini sangat penting dilakukan agar bisa memperoleh hasil yang efektif dan efisien dalam memajukan organisasi tersebut. Soal ketiga, jelaskan 14 prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol yang perlu diimplementasikan dalam mengelola sebuah organisasi. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja berlaku untuk perusahaan yang memiliki banyak karyawan dan sedikit karyawan. Prinsip pembagian kerja mengatakan bahwa pekerjaan harus dibagi antara semua orang yang mampu melakukannya dan tidak boleh dibebani terlalu banyak kepada beberapa orang yang terkonsentrasi. Yang kedua, otoritas. Kekuasaan dan tanggung jawab untuk memberi perintah harus diberi di tangan segelintir orang saja dan tidak boleh diencerkan. Salah satu kesalahan umum perusahaan besar adalah bahwa manajemen terdiri dari terlalu banyak orang sehingga menciptakan konflik. Yang ketiga, disiplin. Tak perlu dikatakan bahwa manajemen bertanggung jawab atas cara disiplin dipertahankan dalam suatu organisasi. Dan disiplin ini merembes ke bawah ke ujung rantai karyawan juga. Yang keempat, kesatuan komando. Ketika kami membahas otoritas pada poin di atas, kami mengatakan bahwa otoritas seharusnya hanya ada pada orang-orang tertentu. 5. Kesatuan arah. Setelah kesatuan komando tercapai dan Anda memiliki hierarki yang lengkap, di mana semua orang tahu kepada siapa mereka melapor dan mereka siap untuk melakukan perintah pemimpin, maka inilah saatnya untuk menerapkan kesatuan arah. Yang keenam, kepentingan bawahan. Untuk mengendalikan karyawan, Anda harus memahami minat mereka terlebih dahulu. Dan pada akhirnya, Anda harus memastikan bahwa kepentingan perusahaan berada di atas kepentingan individu. Yang ketujuh, remunerasi. Sekarang, tentu saja ketika Anda mengharapkan karyawan Anda untuk disiplin, Anda menginginkan kesatuan arah dan komando, maka Anda harus memberi upah kepada karyawan sehingga mereka cenderung tidak beralih ke kompetisi dan lebih mungkin berkonsentrasi pada pekerjaan yang mereka miliki. Yang ke-8, sentralisasi. Sentralisasi adalah jumlah kendali yang ada pada orang-orang dalam satuan organisasi. Yang ke-9, rantai saklar. Rantai saklar mengatakan bahwa harus ada garis wewenang yang jelas di perusahaan sehingga ketika Anda harus meningkatkan sesuatu, maka Anda tahu garis wewenangnya. Yang ke-10, pesan. Perintah ini tidak berarti bahwa seseorang yang duduk di atas memerintah orang-orang. Ini adalah urutan ketertiban vs kekacauan. Yang ke-11, ekuitas. Setiap orang harus diperlakukan sama dan tidak ada
preferensi yang harus diberikan dalam sebuah organisasi. Seringkali, keluhan paling umum dari karyawan adalah bahwa karyawannya berbeda lebih disukai daripada mereka untuk promosi atau remunerasi yang lebih baik. Yang ke-12, stabilitas tenurial. Salah satu penting dalam 14 prinsip manajemen Henry Fayol adalah stabilitas masa kerja atau pengerangan karyawan. Intinya, Henry Fayol mengatakan bahwa semua organisasi memiliki peluang lebih baik untuk tumbuh lebih cepat jika karyawannya stabil. Yang ke-13, inisiatif. Kedengarannya terlalu bagus ketika kita berpikir bahwa sebuah perusahaan telah berinovasi dan membawa produk baru ke pasar. Namun sering sekali kita mempertanyakan mengapa perusahaan tidak secara teratur berinovasi. Yang ke-14, semangat korps. Esprit de corps didefinisikan sebagai perasaan bangga dan loyalitas bersama yang dimiliki oleh para anggota suatu kelompok. Soal yang keempat, bagaimana organisasi pendidikan, misalnya sekolah, dapat beroperasi melalui implementasi fungsi manajemen. Manajemen pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Hal ini dapat membantu siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka dan mempersiapkan mereka untuk mencapai masa depan yang sukses. Soal yang kelima, jelaskan pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam mengelola lembaga pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.